bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Namun kenyataannya, keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh, sehingga Gibran dianggap nggak hadir dan sidangnya ditunda. Apakah... Ya, halo teman-teman Nalar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan dihadapkan pada sebuah babak baru dalam panggung hukum nasional yang melibatkan figur nomor 2 di Republik ini, yaitu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar keabsahan dokumen ke Akademi Seng atau ISA tampaknya belum bergeser dari pusaran polemik keluarga Solo. Bahkan kini eskalasinya meningkat hingga ke meja hijau melalui gugatan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai tuntutan dan yang fantastis mencapai 15 triliun rupiah demi kas negara. Agenda persidangan yang semestinya menjadi ajang pembuktian awal justru berjuang pada penundaan akibat sebuah kekeliruan fatal dalam menunjukkan representasi hukum oleh pihak-pihak tergugat. Ya, fenomena ini memicu kembali memori publik terhadap
rentetan polemik serupa yang dahulu pernah menerpa sang ayah, mantan Presiden Joko Widodo, yang hingga akhir masa jabatannya terus menyiksa tanda tanya di berbagai kalangan masyarakat. Republik ini tidak lagi sekedar melihat ini sebagai rumor politik musiman, melainkan sebagai sebuah ujian serius terhadap integritas persoalan para pemimpin kita. Ya, ketika institusi peradilan mengonfirmasi diterimanya berkas gugatan tersebut, hal itu secara yuridis menegaskan bahwa materi yang dipersoalkan memiliki landasan formal yang memenuhi syarat untuk disidangkan, bukan karena sebuah rekayasa informasional belaka. Persoalan administratif yang mendasar seperti dokumen kelulusan sekolah dan kini bertransformasi menjadi sebuah diskusi nasional yang mempertaruhkan marwah kepemimpinan tinggi di negara ini. Ya, teman-teman narasi politik, mari kita bedah secara kronologis apa yang sesungguhnya terjadi di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 8 September yang lalu. Kehadiran para awak media yang telah bersiap mengawali jalannya sidang perdana justru disuguhi pemandangan yang tidak lazim dalam tata cara hukum perdata persoalan. Pihak Gibran Rakabuming Raka selaku individu yang diduga secara pribadi tidak mengutus kuasa hukum swasta, melainkan diwakili oleh jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dan nota keberatan yang sah dari pihak penggugat. Subhan yang memandang keterlibatan para penegak hukum negara sebagai sebuah benturan kepentingan yang tidak dapat dibenarkan. Argumen yang diajukan oleh penggugat sangat berdasar secara hukum, di mana jaksa pengacara negara sejatinya bertugas untuk merepresentasikan institusi negara atau kelembagaan publik, bukan untuk mengadvokasi persoalan domestik atau dokumen pribadi seseorang pejabat di masa lalu. Ya, ketegasan penggugat dan mendesak tim kejaksaan untuk meninggalkan ruangan sidang akhirnya diakomodasikan dan dikabulkan secara penuh oleh majelis hakim yang memimpin persidangan. Keputusan majelis hakim untuk menerima keberatan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa Gibran dinyatakan tidak hadir secara sah dalam sidang perdana itu, sehingga proses hukum terpaksa ditunda kelanjutannya. Meskipun pihak Kejaksaan Agung beralih telah mengantongi surat kuasa khusus karena surat gugatan diamalkan karena ke Sekretariat Wakil Presiden, realita ruang sidang membuktikan bahwa strategis pembela tersebut dinilai cacat prosedur oleh hakim. Ya, implikasi dari penolakan ini sangat mendalam karena memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa ada upaya untuk menggunakan fasilitas dan instrumen negara demi menyelesaikan persoalan-persoalan. Publik mulai mempertanyakan mengapa sebuah pembuktian yang sederhana, yaitu menunjukkan dokumen ijazah asli ke hadapan publik atau persidangan, harus melalui proses birokrasi hukum yang berbelit-belit dan memicu kegaduhan baru. Kegagalan representasi hukum pada sidang perdana ini tidak hanya memperpanjang masa ketidakpastian hukum, tetapi juga menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap komitmen transparansi sang penjabat. Ketika seorang pemimpin tertinggi dinilai enggan atau kesulitan untuk mengklarifikasi latar belakang akademis sendiri secara langsung, maka fondasi legitimasi moral di hadapan rakyat akan perlahan-lahan tergerus oleh keraguan yang meluas. Ya, teman-teman, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa kami sebagai warga negara selalu berusaha taat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak demi pembangunan bangsa. Namun rasanya sangat tidak adil dan tidak ikhlas jika uang hasil keringat rakyat tersebut justru dialokasikan untuk membiayai operasional atau menggaji penjabat yang kinerjanya tidak jelas serta tidak mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang nyata di atas panggung nasional. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jika seseorang memiliki ambisi besar untuk menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini, maka aspek kelayakan administratif, keaslian ijazah serta rekaman jejak pengalaman kerja harus menjadi modal utama yang transparan, bukan sekedar mengandalkan status kekerabatan politik tanpa adanya kompetensi real dan akhirnya hanya akan menjadi beban berat bagi seluruh rakyat dan keuangan negara. Ya, ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa mengapa proses pembuktian ini harus menjadi sangat rumit dan menghabiskan banyak energi serta anggaran negara. Jika dokumen ijazah yang dipersoalkan itu memang benar-benar asli dan sah, langkah paling bijak dan ksatria adalah dengan datang langsung membawa bukti fisik tersebut ke hadapan publik agar polemik ini segera berakhir dan tidak mengganggu fokus penyelesaian tugas-tugas negara yang jauh lebih mendesak. Ya, teman-teman narasi politik, dari seluruh rangkaian peristiwa hukum yang kita amati hari ini, kita dapat menarik kesimpulan mendasar bahwa transparansi adalah pilar utama dalam menjaga kepercayaan antara rakyat dan kepemimpinan. Kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sebuah teguran keras bagi jalannya tertata kelola pemerintah kita, di mana batas antara urusan persoalan dan fasilitas negara harus dijaga secara ketat demi asas keadilan. Kegadulan yang terus berulang mengenai keabsahan dokumen akademis ini tidak akan pernah selesai selama pihak-pihak yang berkepentingan memilih jalur formil yang defensif ketimbang melakukan klarifikasi yang terbuka, jujur dan ksatria di hadapan
hadapan publik hukum. Ya, bagaimana tanggapan dan analisis atau harapan kalian mengenai kelanjutan dari persidangan kasus Ijazah ini ke depannya? Silakan tuliskan seluruh argumen, pandangan maupun opini kritis kalian secara sehat di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling bertukar pikiran dan memperluas wawasan kebangsaan kita. Jangan lupa untuk terus mendukung saluran ini dengan cara menekan tombol like, membagikan video ini, subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Saya pamit undur diri. Di hadapan kalian tetap jaga akal sehat, kawal terus hukum di negara kita, dan salam NKRI harga mati.